Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vanessa Ayudi Asadila dengan NIM 23231127 akan menjelaskan materi mengenai sistem reproduksi wanita pada mata kuliah struktur dan fungsi hewan yang diampu oleh Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Kita harus tahu apa itu sistem reproduksi wanita, yaitu bagian tubuh yang memungkinkan wanita untuk melakukan hubungan seksual, bereproduksi, dan mengalami siklus menstruasi. Nah, di sini fungsi utama organ reproduksi wanita adalah untuk memproduksi sel telur atau ovum dan mengenai tempat terjadinya pembuahan. Nah, seperti teman-teman lihat pada gambar di samping, ini adalah contoh organ reproduksi wanita bagian dalam. Di antaranya itu memiliki fungsi, yaitu yang pertama, urin fundus sebagai tempat masuknya tuba fallopi, penanda usia kehamilan dan kontraksi saat kehamilan. Yang kedua, uterus sebagai tempat implementasi ovum atau sel telur yang telah dibuahi, sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin, kontraksi saat persalinan, dan mengatur siklus menstruasi. Yang ketiga, ovarian ligamen sebagai penopang dan menjaga posisi ovarium agar tetap berada di tempatnya. Yang keempat, fimbriae menangkap sel telur, memandu sel telur ke tuba fallopi dan tempat potensial terjadinya pembuahan. Yang kelima, myometrium, lapisan tengah dari dinding rahim yang sebagian besar terdiri dari otot polos dan berfungsi sebagai menjaga posisi rahim. Yang keenam, saluran serviks sebagai penghubung antara vagina dan rahim. Yang ketujuh, embrio sebagai cikal bakal individu baru. Yang kedelapan, tuba fallopi sebagai tempat pembuahan dan transportasi zigot ke rahim. Yang kesembilan, ovarium atau indung telur sebagai produksi sel telur atau ovum, produksi hormon, perkembangan seksual, siklus menstruasi dan kehamilan. Yang ke-10, endometrium sebagai tempat implantasi embrio. Yang ke-11, perimetrium sebagai pelindung atau penghubung antara rahim dan organ-organ lainnya. Yang ke-12, serviks, jalur sperma untuk mencapai rahim dan membuahi sel telur. Yang ke-13, vagina sebagai tempat jalan lahir bayi, jalan keluar darah saat menstruasi, dan jalan masuk sperma menuju rahim. Nah, selanjutnya ini contoh reproduksi wanita bagian luar. Di sini juga ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mons pubis sebagai untuk melindungi tulang kemaluan dan juga berperan dalam rangsangan seksual. Yang kedua, prepuce sebagai mirip dengan kulub pada penis pria, yaitu melindungi ujung saraf yang sensitif. Yang ketiga, klitoris memberikan kenikmatan seksual bagi wanita dan memungkinkannya mencapai orgasme. Yang keempat, labium majus sebagai melindungi organ reproduksi bagian dalam seperti klitoris, labia minora, dan lubang vagina dari berbagai jenis cedera, gesekan, dan infeksi. Yang kelima, urethral orifice atau uretra. Fungsi utama dari lubang ini adalah untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Yang keenam, labium minus berfungsi melindungi klitoris, uretra atau saluran kencing, dan vagina dari gesekan dan iritasi. 7. Vaginal orifice sebagai jalur keluar darah menstruasi, jalan masuk sperma, dan jalan untuk kelahiran. Yang kedelapan, perineal rhabdoid. Fungsi utama adalah sebagai tanda atau bekas fusi embrionik selama berkembangan janin. Yang terakhir, anus sebagai saluran terakhir dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap tubuh, yaitu fases. Nah, selanjutnya proses terjadinya menstruasi. Di sini ada 4 fase, yaitu fase pertama, fase menstruasi, hari pertama sampai 5. Jika tidak ada pembuahan lapisan dinding rahim
yang sudah menebal akan meluruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah menstruasi. Fase ini dipicu oleh penurunan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, fase folikular, yaitu hari ke-6 sampai 13, dimulai bersamaan dengan fase menstruasi. Kelenjar hipofisis di otak melepaskan hormon FSH yang merangsang pematangan folikel di ovarium. Folikel yang berkembang menghasilkan estrogen yang merangsang penebalan kembali lapisan endometrium untuk mempersiapkan kehamilan. Yang ketiga, fase ovulasi, hari 14. Kadar estrogen yang tinggi memicu pelepasan hormon LH yang menyebabkan ovarium melepaskan sel telur matang. Sel telur akan berjalan menuju tuba falopi dan siap untuk dibuahi selama 24 jam. Yang terakhir, fase luteal, yaitu hari 15 sampai hari ke-28. Setelah ovulasi, folikel yang pecah berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Progesteron menjaga endometrium tetap tebal dan siap untuk mendukung kehamilan jika terjadi pembuahan. Jika tidak ada pembuahan, korpus luteum menyusut, kadar hormon progesteron dan estrogen menurun sehingga memicu menstruasi berikutnya. Lanjut, hormon yang terlibat pada menstruasi ada 4 hormon. Yang pertama, hormon FSH, yaitu diproduksi oleh kelenjar hipofisis atau pituitari, merangsang pematangan folikel di ovarium. Folikel yang matang akan menghasilkan hormon estrogen. Yang kedua, hormon LH. Hormon ini juga dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, memicu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Setelah ovulasi, LH membantu pembentukan korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Yang ketiga, hormon estrogen, diproduksi oleh folikel yang sedang berkembang di ovarium, berperan dalam menebalkan lapisan dinding rahim untuk mempersiapkan kehamilan. Kadar estrogen yang tinggi juga memicu pelepasan hormon LH. Yang terakhir, hormon progesteron, diproduksi oleh korpus luteum setelah ovulasi, mempertahankan ketebalan dan kesehatan endometrium untuk mendukung implantasi jika terjadi kehamilan. Jika tidak ada kehamilan, kadar progesteron menurun, menyebabkan endometrium meluruh dan terjadinya menstruasi. Nah, di sini ada proses fertilasi dan hormon yang terlibat. Hormon progesteron, setelah ovulasi, progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum membantu menebalkan dan mempersiapkan lapisan rahim untuk implantasi embrio. Untuk hormon estrogen, untuk menebalkan rahim dan meningkatkan aliran darah ke rahim, mendukung lingkungan yang kondusif untuk implantasi dan perkembangan awal embrio. Yang terakhir, HGC, hormon yang mendukung korpus luteum hingga tetap memproduksi progesteron dan estrogen. Materi yang terakhir yaitu perkembangan embrio setelah terjadinya fertilasi. Di sini ada 5 fase, yaitu yang pertama fase morula. Morula menempatkan diri di bawah mukosa rahim dan dibatasi oleh suatu lapisan yang disebut zona pellucida. Yang kedua, fase blastula, yaitu perubahan morula menjadi blastosit. Yang ketiga, fase gastrula, dimulai dengan terbentuknya garis primitif yang memiliki nodus primitif di ujung sefaliknya. Yang keempat, fase organogenesis, yaitu proses pembentukan organ-organ embrio. Yang terakhir, fase fetal. Setelah organogenesis selesai, embrio memasuki tahap janin, yaitu fetus. Pada tahap ini, semua organ dan sistem tubuh terus berkembang dan matang hingga bayi siap dilahirkan pada usia kehamilan sekitar 38-40 minggu. Sekian materi dari saya. Mohon maaf atas kesalah penyampaian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.